Jadi sekitar 1 tahun kemudian Pak Saifuddin ini memimpin, keluarga Pak Saifuddin ini dibuat tidak nyaman oleh sosok dari Pak Jack ini. Pada saat setelah maghrib, Pak Saifuddin ini ingin melakukan sholat maghrib beserta anak dan istrinya. Tiba-tiba anak Pak Saifuddin ini menjerit sekali ketakutan karena di situ dia melihat banyak sekali sosok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang tragis yang diceritakan oleh Sobat Ruang Malam yang kita sebut saja namanya ini Pak Freddy. Jadi Pak Freddy ini berpesan bahwa sebelum dia bercerita, dia berpesan kepada kami bahwa andai saat nanti kami menceritakan kisahnya ini, agar nama beliau dan nama nanti tokoh-tokoh yang berada di dalamnya ini disamarkan. Karena semuanya ini adalah teman Pak Freddy, jadi Pak Freddy ini tidak enak dan tidak nyaman nanti apabila cerita ini menggunakan nama asli dan langsung. Tetapi sebelum saya masuk ke dalam cerita Pak Freddy ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang selama ini ditujukan kepada channel kami oleh Sobat Ruang Malam, sehingga kami menjadi lebih semangat, lebih maju lagi membuat konten-konten yang lebih bagus. Dan kami insya Allah berjanji dukungan teman-teman ini, dari karya kami akan mendonasikan sebagian hasil nanti dari kami untuk para anak-anak yatim piatu dan kaum fakir miskin, insya Allah. Dan bagi yang belum mendukung channel kami ingin segera mengharapkan teman-teman untuk segera mendukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Kembali saya masuk ke cerita Pak Freddy. Jadi sekitar tahun 90-an Pak Freddy ini bekerja di sebuah perusahaan yang berada di Malang Selatan, sebuah perusahaan yang sangat besar milik BUMN yang membidangi bidang perkebunan. Pada waktu itu perusahaan ini mengalami kegoncangan karena di dalamnya terdapat pegawai-pegawai yang istilahnya ini tidak disiplin, dan banyak dari mereka ini memperkaya diri dengan cara yang tidak benar atau dengan cara korupsi, sehingga perusahaan ini mengalami kerugian. Dan salah satu yang pada waktu itu dikenal sangat memperkaya diri dan sangat ambisius, kita sebut saja namanya Pak Jack. Pak Freddy ini menceritakan sosok dari Pak Jack. Jadi Pak Jack ini ditugaskan, dia pada waktu itu menjadi pegawai yang tugasnya dia ini di bidang tanaman. Pada saat dia bertugas, Pak Jack ini selalu ngatok, atau dia ini selalu mempunyai tampang dua muka kepada atas-atasannya. Dan Pak Jack ini dikenal dia mempunyai seorang dukun yang berada tidak jauh juga dari Malang Selatan, yang intinya dia ini selalu memakai jasa dukun itu agar apa yang dia kerjakan
ini selalu lolos dari pantauan perusahaan, dan dia juga selalu bisa mengendalikan pimpinan yang berada di perusahaan itu untuk selalu nurut apa yang dia katakan, dan dia tidak segan-segan menyingkirkan teman-temannya sendiri dengan cara licik, adu domba dan fitnah, dan dengan cara ilmu-ilmu yang didapatkan dari dukun tersebut. Jadi Pak Freddy bercerita ini tentang sosok Pak Jack, dan karena perusahaan ini sangat parah, akhirnya didatangkanlah oleh direksi yang berada di pusat, yang berada di Surabaya, seseorang pimpinan yang baru, yang kita sebut saja, kata Pak Freddy ini namanya Pak Saifuddin. Pak Saifuddin ini ditugaskan oleh direksi setempat untuk memperbaiki kinerja dari perusahaan yang berada di Malang Selatan tersebut, dan dia diberi tugas untuk menyingkirkan orang-orang yang berbuat curang di perusahaan tersebut. Karena kebetulan perusahaan tersebut di bawah naungan Departemen Keuangan, jadi sangat disiplin sekali dalam urusan keuangan. Dan hal inilah yang menjadikan malapetaka bagi Pak Saifuddin yang menjadi pemimpin baru di perusahaan tersebut. Ketika awal bertugas, Pak Saifuddin ini dia mengedepankan kedisiplinan kepada karyawan-karyawan yang berada di situ. Dan kemudian beberapa bulan kemudian Pak Saifuddin ini memulai memantau pegawai-pegawai yang kelihatannya di situ ini di perusahaan tersebut merugikan perusahaan, dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari pegawai-pegawai yang juga berada di situ, sebenarnya apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Akhirnya banyak dari pegawai-pegawai tersebut memberi informasi ke Pak Jack bahwa ada seorang yang bernama Pak Jack ini, dia ini sangat ambisius, dan dia ini memperkaya diri untuk kepentingan dia sendiri dan keluarganya, karena gaya hidup yang mewah yang dia inginkan. Sampai akhirnya Pak Saifuddin ini memantau, dia memantau sosok Pak Jack ini dalam bekerja. Sampai suatu saat Pak Saifuddin ini menemukan kecurangan-kecurangan dari Pak Jack ini. Sampai akhirnya Pak Saifuddin ini memanggil sosok Pak Jack ini. Ketika dia dipanggil oleh Pak Saifuddin, Pak Jack ini berkelit tentang apa yang dia kerjakan selama ini. Karena di perusahaan tersebut Pak Saifuddin ini didampingi khusus oleh pegawai akuntan yang didatangkan dari direksi. Dan pada waktu akunting ini mengecek apa-apa yang dikerjakan Pak Saifuddin ini di lapangan, Pak Jack ini di lapangan, ternyata ada banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pak Jack. Singkat cerita seperti itu. Dan akhirnya Pak Saifuddin ini memanggil Pak Jack. Karena Pak Jack ini berkelit, dan Pak Saifuddin ini sosok yang tegas, dan dia sudah mendapatkan informasi yang benar-benar akurat dari para pegawai dan dari akuntingnya. Akhirnya Pak Saifuddin ini memberikan peringatan, surat SP kepada Pak Jack agar dia merubah sikap. Artinya sebenarnya Pak Saifuddin ini masih memberi kesempatan kepada Jack. Tetapi Pak Freddy bercerita karena Pak Jack ini sosok yang ambisius, akhirnya dia memulai berbuat yang menurut Pak Freddy ini perbuatan yang sangat menjijikkan, perbuatan yang sangat licik, perbuatan yang sangat hina. Akhirnya Pak Jack ini dia mendatangi dukunnya lagi, dan dia berkata kepada dukunnya itu bahwa sosok pimpinan yang ada saat ini sulit untuk dia pengaruhi, dan dia ingin menghabisi dari Pak Saifuddin itu. Akhirnya
awal bencana Pak Saifuddin ini dirasakan oleh Pak Saifuddin sendiri. Menurut Pak Freddy, jadi sekitar 1 tahun kemudian Pak Saifuddin ini memimpin, keluarga Pak Saifuddin ini dibuat tidak nyaman oleh sosok dari Pak Jack ini. Jadi Pak Freddy bercerita bahwa Pak Saifuddin ini pernah bercerita kepada Pak Freddy bahwa pada saat setelah maghrib, Pak Saifuddin ini ingin melakukan sholat maghrib beserta anak dan istrinya. Pada saat mengambil wudhu ke belakang, kebetulan di situ ada rumah dinas. Pak Saifuddin ini menempati rumah dinas, dan rumah dinas ini adalah peninggalan zaman Belanda. Jadi rumah yang sangat lama tapi dirawat. Dan tempat mengambil wudhu itu berada di belakang. Pada saat maghrib itu, ketika Pak Saifuddin ini mengambil wudhu dan setelah itu selesai, dia masuk ke kamar, ganti anaknya yang masih kecil sekitar kelas 5 SD ingin mengambil wudhu untuk ikut sholat juga. Kebetulan anak ini seorang perempuan atau putri. Tiba-tiba anak Pak Saifuddin ini menjerit sekali ketakutan karena di situ dia melihat banyak sekali sosok pocong yang berada di pojok rumah belakang mereka. Jadi anak Pak Saifuddin ini akhirnya lari masuk ke dalam, dan pada maghrib itu dia berteriak-teriak ketakutan. Dan akhirnya mereka tetap melanjutkan untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dan melanjutkan menunggu isya tiba dan melanjutkan sholat isya, setelah sholat isya mereka ini berkumpul di dalam ruangan keluarga, dan Pak Saifuddin ini menanyakan kepada putrinya yang kita sebut saja namanya Ana. Dan si Ana ini bercerita bahwa di pojok rumah mereka ini berderet-deret banyak pocong yang di badannya ini mengeluarkan banyak darah. Dan seakan-akan si pocong-pocong ini, mata mereka ini sangat marah sekali dan ingin mengusir mereka dari rumah tersebut. Dan pada waktu itu Pak Saifuddin beserta istrinya mendengarkan apa yang diceritakan oleh anaknya. Tetapi karena Pak Saifuddin ini berasal dari keluarga yang menganut agama ini kuat, akhirnya Pak Saifuddin ini hanya bisa memberikan nasihat kepada anak dan istrinya bahwa selama kita ini beriman kepada Allah, insya Allah gangguan-gangguan tersebut tidak akan mengenai mereka. Dan hal ini diceritakan Pak Saifuddin ke Pak Freddy. Dan pada waktu itu Pak Freddy ini berkata kepada Pak Saifuddin agar Pak Saifuddin dan keluarga ini untuk berhati-hati. Karena pada waktu itu Pak Freddy ini bekerja sebagai sopir yang setiap hari ini mengantarkan Pak Saifuddin dan keluarganya ketika Pak Saifuddin ini mau berangkat kerja atau pulang kerja, sehingga sudah seperti keluarga di dalam Pak Saifuddin. Dan Pak Freddy ini tahu betul karakter dari Pak Jack, dan tahu betul bahwa Pak Jack ini sudah mendapatkan surat peringatan dari Pak Saifuddin. Dan setiap hari sosok Pak Jack ini menjadi pembicaraan serius antara Pak Freddy dan Pak Saifuddin. Pak Freddy mengingatkan kepada Pak Saifuddin dan istrinya bahwa hal seperti ini sering dilakukan oleh Pak Jack, dan Pak Saifuddin dan istri dan keluarga ini harus berhati-hati dengan apa yang dikerjakan kemungkinan oleh Pak Jack ini. Dan ketika hal ini sudah disampaikan oleh Pak Freddy, Pak Saifuddin ini mulai dia meningkatkan ibadahnya. Setiap malam Pak Saifuddin ini selalu sholat tahajud. Dan pada malam-malam berikutnya, serangan gangguan dari Pak Jack ini
lewat dukunnya ini semakin menjadi-jadi. Jadi ketika jam 12 malam, seringkali putri dari Pak Saifuddin ini diganggu oleh sosok yang sangat besar sekali. Dan sempat si putri Pak Saifuddin ini ketika tidur di kamar, tiba-tiba dia dipindahkan di halaman belakang. Dan menurut putri Pak Saifuddin, dia ini seperti antara sadar dan tidak sadar, dia ini digendong oleh sosok yang sangat tinggi besar dan dipindahkan di tempat belakang. Tetapi setelah itu dia seakan-akan tidak bisa bergerak dan seperti ditidurkan lagi. Pagi harinya baru ketahuan bahwa dia ini sudah tertidur di halaman belakang. Dan tidak sampai hal itu selesai seperti itu saja, tetapi begitu juga istri dari Pak Saifuddin. Dia ini juga sering bermimpi didatangi oleh sosok-sosok yang sangat menyeramkan di dalam mimpinya. Dan seakan-akan sosok itu mengingatkan bahwa agar dia dan keluarganya ini segera pergi dari rumah tersebut dan segera pindah dari perusahaan tersebut. Dan hal ini sering kali istri dan anaknya ini meminta Pak Saifuddin kepada suaminya, yaitu Pak Saifuddin, untuk memikirkan hal ini lagi dan berbicara kepada direksi. Tetapi karena kekukuhan hati dari Pak Saifuddin, dia tetap mengingatkan kepada anak dan istrinya untuk selalu bersabar dan bertawakal. Sampai suatu saat Pak Saifuddin ini mengalami hal yang mengerikan. Dia ini pada saat pulang dari kerja, waktu itu pukul 3 sore. Tiba-tiba ketika Pak Saifuddin ini turun dari kendaraan dan dia ini akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada suara yang sangat mengerikan sekali, seperti sebuah letusan, dawar. Dan ketika suara itu meledak, tiba-tiba Pak Saifuddin ini seperti dia terjatuh lunglai dan terkapar di lantai. Pada saat itu Pak Freddy ini sangat bingung. Pak Freddy ini juga mendengar suara letusan seperti itu, sangat keras sekali. Dan ketika dia melihat pimpinannya ini sudah jatuh di lantai, Pak Saifuddin ini segera menolong pimpinannya ini, dan ketika itu dilihat Pak Saifuddin ini sudah tidak sadarkan diri dan dia berteriak-teriak minta tolong ke keluarga dari rumah Pak Saifuddin untuk membantu dia membopong Pak Saifuddin, memasukkan ke dalam kamarnya. Dan saat itu juga diberitakan bahwa Pak Saifuddin ini sakit. Dan ketika dibawa ke dokter, dari analisa dokter, Pak Saifuddin ini menderita penyakit stroke. Tetapi Pak Freddy ini tidak percaya apa yang dikatakan oleh dokter. Dia yakin bahwa hal ini dibuat oleh Pak Jack. Karena pada saat Pak Saifuddin sakit ini, ketika dia jatuh ke lantai, yang disinyalir oleh dokter pada waktu itu, dia saat itu kena serangan stroke. Tapi Pak Freddy ini mendengar ada suara letusan yang sangat keras sekali. Dan suara itu disinyalir adalah suara santet yang jatuh dan masuk ke dalam tubuh Pak Saifuddin, sehingga Pak Saifuddin jatuh tersungkur ke lantai. Dan hal ini disampaikan Pak Freddy ini kepada istri Pak Saifuddin. Dan akhirnya dengan tetap berobat secara medis, istri Pak Saifuddin ini juga pergi ke seorang ulama. Dan di situ memang ulama ini mengatakan bahwa Pak Saifuddin ini diserang oleh orang yang tidak suka kepadanya, atau orang yang menginginkan Pak Saifuddin ini
mati. Dan istri Pak Saifuddin ini akhirnya dia meminta kepada ulama ini untuk menangani suaminya dan mendoakan kepada Allah agar suaminya ini terhindar dari santet yang disinyalir ini dilakukan oleh dukun dari Pak Jack. Sampai suatu saat, suatu malam, si ulama ini mendatangi rumah Pak Saifuddin dan dia mulai memagari rumah Pak Saifuddin secara metafisika dengan doa-doa. Dan pada saat itu hari ini akan menjelang subuh sekitar pukul 2:30. Lagi-lagi rumah Pak Saifuddin ini terdengar suara seperti letusan, dawar. Dan di situ Pak Saifuddin ini yang tadinya ini dia tertidur, tiba-tiba matanya ini membuka, tetapi dia tidak bersuara, tetapi tangannya ini bergerak seakan-akan ketakutan. Dan di situ istri dari Pak Saifuddin ini melihat ada sosok seperti orang yang memakai baju hitam-hitam, tetapi dia ini membawa suatu keris dan mengacung-acungkan kepada istri Pak Saifuddin beserta Pak Saifuddin. Dan di situ karena pada waktu itu ada si ulama tersebut, akhirnya istri dari Pak Saifuddin ini meminta kepada ulama tersebut dan menunjukkan di mana sosok tersebut berada, yang berada di pojok kamarnya. Dan ketika ulama tersebut masuk ke dalam ruangan kamar dari Pak Saifuddin, tiba-tiba sosok tersebut sudah tidak dilihat lagi oleh istri dari Pak Saifuddin. Dan di situ si ulama ini akhirnya melafalkan doa-doa di situ, dan karena hari sudah pagi, dia ini berpamitan pulang. Keesokan harinya akhirnya si ulama ini baru kembali lagi ke rumah Pak Saifuddin, dan di situ dia menunjukkan bahwa meminta tolong kepada Pak Freddy yang sebagai sopir di tempat tersebut untuk menggali tanah yang berada pojok kanan dan pojok kiri di halaman depan rumah mereka. Dan pada waktu itu Pak Freddy menurut saja kata ulama tersebut, dan dia mulai menggali, dan di situ ternyata ditemukan kain kafan yang di situ terdapat boneka, dan sudah ada seperti jarum-jarum yang menancap pas di jantung dari boneka tersebut. Dan itu diletakkan, ada dua boneka, yang satu di pojok kanan, yang satu di pojok kiri. Dan pada waktu itu akhirnya boneka tersebut diambil dan diberikan kepada ulama tersebut dan dibawa keluar dari rumah tersebut dan dimasukkan ke dalam sungai. Dan pada saat setelah ulama tersebut memasukkan boneka tersebut ke sungai dan kembali lagi ke rumah Pak Saifuddin, ulama tersebut akhirnya masuk ke dalam kamar dari Pak Saifuddin ini. Dan di situ ulama ini melihat Pak Freddy juga pada waktu itu juga ikut menemani ulama ini ke dalam kamar Pak Saifuddin. Di situ dia melihat bahwa Pak Saifuddin ini tidak semakin membaik, tetapi badannya ini semakin seperti kayak orang terbakar, dan dia sangat kesakitan sekali. Dan ini terjadi sampai berminggu-minggu. Dan pada saat itu si ulama ini sampai meneteskan air mata, tetapi dia terus melantunkan doa-doa sampai si ulama ini akhirnya dia berminggu-minggu tidur di dalam rumah Pak Saifuddin untuk menjaga Pak Saifuddin dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai akhirnya 3 bulan kemudian, ketika jam 12 malam, semua orang ini sudah pada tidur di rumah Pak Saifuddin. Di situ hanya ada Pak
Freddy dan ulama yang tetap berada di situ, dan mereka ini melakukan sholat tahajud. Tiba-tiba ada bola api yang sangat besar yang datang entah dari mana, ini tiba-tiba masuk ke dalam rumah, dan di situ bola api itu terus masuk ke dalam kamar dari Pak Saifuddin, dan sekali lagi terdengar suara ledakan yang sangat keras sekali yang membuat ulama ini dan Pak Freddy ini sangat kaget, dan dia lekas cepat-cepat istilahnya cepat-cepat menyelesaikan sholatnya dan langsung lari menuju ke rumah Pak Saifuddin, ke kamar Pak Saifuddin, dan di situ dia melihat istri Pak Saifuddin sudah menangis karena pada waktu itu Pak Saifuddin ini ternyata sudah sangat lunglai sekali, dan dari mulutnya ini keluar banyak darah segar yang terus-menerus keluar dari mulutnya. Dan di situ istri Pak Saifuddin dan Pak Freddy ini melihat ada ulat-ulat yang kecil yang keluar dari mulut juga dari Pak Saifuddin beserta darah-darah yang warnanya ini seperti menghitam. Dan tidak lama kemudian Pak Saifuddin ini tersengat-sengat dan akhirnya beliau ini meninggal dunia. Dari situ akhirnya si ulama ini menenangkan istri dari Pak Saifuddin untuk bersabar. Dan dari situ Pak Freddy ini mengakhiri cerita ini, dan Pak Freddy memendam cerita ini dan hanya menceritakan hal ini kepada tim kami Ruang Malam. Dan dia berharap bahwa kami semua mendoakan pimpinannya yang sebenarnya sangat baik dan bijaksana, Pak Saifuddin, dan dia juga mendoakan agar Pak Jack ini yang sampai sekarang juga masih hidup dan sudah pensiun juga, untuk segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.